Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari dalam salam pagi ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita memulai akhir pekan ini dengan 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah memintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia orang Tisbe.' Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, 'Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah.' Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, 'Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun.' Tetapi Elia menjawab kepada mereka, 'Kalau benar aku ini abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, 'Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu.' Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, 'Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya.' Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, 'Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?" Andalkan pertolongan Tuhan. Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamarnya. Alih-alih meminta pertolongan Tuhan Allah, ia mengutus orang untuk meminta pertolongan Allah lain, yaitu Baal-zebub.
barangkali dewa kesembuhan. Tuhan Allah yang Maha Tahu tidak berkenan terhadap sikap itu. Maka ia mengutus Elia untuk menyampaikan nubuatan bahwa Ahazia akan mati di tempat di mana ia berbaring. 2 pasukan yang dikirim Ahazia untuk menemui Elia mati terbakar api dari langit oleh karena arogansinya. Namun perwira ketiga beserta pasukan yang menghadap Elia dengan sikap rendah hati membuat Tuhan Allah mengutus Elia menemui Ahazia. Dan genaplah nubuatan Tuhan bahwa Raja Ahazia mati di tempat tidurnya. Saudara saya kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Mengandalkan kekuatan lain di luar Allah sama dengan mendua hati. Sikap yang benar di mata Allah adalah mengandalkan Dia di tengah berbagai pergumulan yang kita alami. Bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan manusia, karena bagaimanapun juga Tuhan yang menghadirkan orang-orang di sekeliling kita untuk mendatangkan pertolongannya. Namun yang perlu kita ingat dan tanamkan dalam hati, di atas semuanya itu kita harus meletakkan segala pengharapan kita atas dasar iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.